Rombongan Ryu menemukan markas baru, yaitu sebuah gedung terbengkalai. Tapi baru mereka bersorak kegirangan, tahu-tahu masuk Tauren yang ngomong kalau di situ adalah tempatnya. Ren bahkan gak banyak bicara, dia langsung mengeluarkan tombak. Dan lagi-lagi, ujung rambut aneh Ryu yang kena. Besoknya Ryu dan teman-temannya kembali mencari tempat kosong buat dijadikan markas. Di situ Ryu malah melihat Ana yang lewat. Ryu langsung merayu Ana, tapi malah dikatain si rambut aneh. Sementara itu Manta sedang ikut pulang ke tempat tinggal Yoh yang besar. Tak lama datang juga Ana yang ternyata tinggal bareng Yoh. Mengejutkannya, Ryu yang mengikuti Ana ikut histeris mendengar gadis yang dia suka ternyata tinggal serumah sama cowok. Ryu baru sadar kalau Yoh adalah orang yang pernah memotong rambutnya di kuburan. Harga sewa rumah yang ditinggali Yoh sangat murah, dan alasannya karena tempat itu berisi banyak roh gentayangan. Manta yang ketakutan pun segera ngacir pulang. Sedangkan Ryu yang masih frustasi dan marah malah didatangi roh bernama Tokage-roh. Rupanya Tokage-roh ini punya dendam pada Amidamaru. Sedangkan Manta yang kebetulan lewat tempat Ryu berada malah ketahuan dan langsung ditangkap. Ryu datang bersama rombongannya ke tempat tinggal Yoh. Ana yang pertama sadar kalau ada roh Tokage-roh di dalam badan Ryu. Roh Tokage-roh pun langsung menunjukkan diri. Dia berteriak ingin membalas dendam pada Amidamaru. Tapi roh samurai itu tidak mengenalinya. Meski Tokage-roh mengaku sebagai bos bandit yang pernah dihabisi oleh Amidamaru 600 tahun lalu. Tokage-roh yang tersinggung mengancam akan membunuh Manta. Jadilah Yoh langsung melakukan Hyugatai dengan Amidamaru. Tapi Tokage-roh mengeluarkan pedang Harusame yang dia curi dari museum, membuat Yoh yang dirasuki Amidamaru langsung terpental. Amidamaru jelas marah. Katana peninggalan sahabatnya dipakai oleh Tokage-roh. Harusame adalah katana buatan Mosuke yang ditempa dari pisau peninggalan ayah Mosuke. Tentu itu adalah benda yang sangat berharga. Tapi tak ada pilihan lain. Yoh bersama Amidamaru mengeluarkan jurus tebasan kuat dan mematahkan pedang Harusame yang dipegang oleh Ryu. Tapi roh bandit itu belum menyerah. Dia berniat melukai Manta. Tapi tiba-tiba datang teman-teman Ryu yang langsung menghajar Ryu. Mereka tidak rela Ryu dirasuki dan berubah jadi sosok yang jahat. Tokage-roh lagi-lagi belum menyerah. Dia malah menyambar Yoh dan ingin menghabisinya agar Amidamaru sedih karena kehilangan tuannya. Tapi Ana pun bergerak cepat menolong Yoh, lalu berniat mengirim roh Tokage-roh dalam badan Ryu itu langsung ke neraka. Gerakannya terhenti karena Asakura Yoh menahan tangan Ana. Yoh mengingatkan tunangannya itu kalau tugas orang Saman adalah menolong para roh gentayangan. Mengejutkannya, Yoh mempersilahkan Tokage-roh masuk ke badannya untuk melakukan apapun yang jadi keinginannya agar roh Tokage-roh bisa tenang dan pergi ke alam baka. Meski dilarang oleh Ana dan Amidamaru, tapi keputusan Yoh sudah bulat. Tokage-roh tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia merasuki Yoh dengan tujuan membuat Yoh bunuh diri. Saat semuanya panik, roh Tokage-roh dalam diri Yoh malah menangis. Dia dipengaruhi sebuah perasaan yang tidak dia pahami. Amidamaru menjelaskan kalau yang dirasakan Tokage-roh adalah rasa nyaman yang muncul karena Yoh mempercayai Tokage-roh. Roh bandit yang dulu terus bertahan hidup karena pesan dari ibunya. Yoh percaya Tokage-roh adalah roh yang patut ditolong. Makanya dia mengizinkan Tokage-roh merasuki tubuhnya. Roh bandit itu pun jadi mengerti kalau dendam yang selama ratusan tahun itu tidak ada gunanya. Hatinya tersentuh oleh kebaikan Yoh dan akhirnya keluar dengan sukarela. Setelah keributan sebelumnya, Ryu malah minta jadi pelayan di rumahnya Yoh. Dia bahkan bisa melihat Amidamaru gara-gara sebelumnya dirasuki Tokage-roh cukup lama. Asakura Yoh sekarang memegang Harusame yang sudah diperbaiki oleh Mosuke, yang rohnya dipanggil oleh Ana. Sedangkan Yoh terlihat lebih terbiasa dengan katana asli. Ryu sendiri ingin bisa melakukan Hyugatai,
Tapi Ana memarahinya karena penyatuan dan kerasukan adalah dua hal yang berbeda. Malam harinya, dua bintang melesat beriringan di langit, memutari seluruh dunia. Hanya para saman yang tahu kalau itu adalah pertanda bahwa pertarungan menjadi Saman King sudah dimulai. Amidamaru tampak mengkhawatirkan tentang pertarungan yang akan datang. Tapi sebaliknya, Asakura Ryo malah santai dan berkata untuk mengkhawatirkan hal itu saat sudah terjadi saja. Tahu-tahu mereka didatangi Silva yang mengaku sebagai panitia dari Saman Fight. Silva membawa 5 roh binatang sekaligus yang akan dipakai buat menguji kelayakan Yoh sebagai peserta Saman Fight. Dalam 10 menit, serangan Yoh harus bisa mengenai tubuh Silva. Ternyata tidak mudah. 5 roh milik Silva bisa berubah bentuk jadi perisai, menahan serangan, dan juga senjata untuk menyerang balik. Silva mengenalkan teknik baru bernama Furyoku yang belum pernah didengar oleh Yoh. 5 roh Silva mengatakan kalau Asakura Yoh ini tidak layak jadi peserta. Tapi di situ akhirnya Yoh menyadari apa itu Furyoku, yaitu mematerialisasi roh. Alih-alih menyatu dengan Amidamaru, Yoh justru memasukkan roh samurai itu ke pedang Harusame. Dan Furyoku hanya berhasil jika materialnya sesuai dengan roh. Untuk Amidamaru, tentu katana adalah pasangan tepat bagi roh samurai. Kekuatan Amidamaru terlihat meluap dari Harusame. Kali ini Silva melakukan Furyoku berbeda. Dia menyatukan kelima rohnya jadi satu senjata besar mirip bazooka. Silva memberi kesempatan Yoh buat menyerah karena serangannya akan sangat mematikan. Tapi Yoh jelas menolak karena ini jalan yang dia pilih. Silva pun menembakkan energi besar dari bazookanya. Tapi Yoh melawan dengan tebasan kuat. Selain menghancurkan tembakan energi tadi, juga menghancurkan materialisasi bazooka yang dibuat oleh Silva. Yoh pun dinyatakan lulus karena serangannya barusan berhasil mengenai Silva. Dia mendapatkan Oracle Bell, tanda sebagai peserta dari Saman Fight. Sebelum dimulai Saman Fight, kehebohan justru terjadi karena salah satu panitia ditemukan tak bernyawa. Silva datang dengan marah melihat Chrome, temannya itu dihabisi seseorang. Sedangkan di tempat lain, Asakura Ryo didatangi saman lain yang memakai skateboard dan ditemani roh tumbuhan yang imut. Roh itu bernama Kororo dari jenis roh Koropokuru, atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan peri hutan. Lucunya, si bocah skateboard bernama Huru-Huru itu mengira Manta adalah roh Koropokuru juga. Bahkan Kororo tampak tertarik sama Manta. Tapi Huru-Huru datang bukan untuk berbincang. Dia langsung memasukkan Kororo ke skateboardnya. Yoh pun bereaksi dengan oversoul miliknya berbentuk katana berapi. Rupanya ada pemberitahuan kalau Saman Fight sudah resmi dimulai. Huru-Huru menyerang dengan kekuatan es, tapi oversoul Yoh bisa berubah jadi perisai yang menangkis serangan itu. Huru-Huru sangat berambisi untuk menang karena dia berniat menolong Koropokuru yang terancam punah gara-gara banyak padang rumput yang tergusur oleh pembangunan. Bukan gara-gara diganti kebun sawit ya. Dengan menjadi Saman King, Huru-Huru akan memakai kekuatan Great Spirit yang didapat untuk memulihkan tempat-tempat yang sudah rusak itu. Yoh malah terharu dan menyemangati Huru-Huru biar jadi Saman King saja. Tentu langsung kena omel sama anak. Lalu dengan tersenyum lebar, Asakura Ryo bilang akan mewujudkan mimpi Huru-Huru saat dirinya jadi Saman King nanti. Lalu pertarungan dimulai lagi. Tapi kali ini Yoh bisa unggul dengan teknik pedang yang dapat dari Amidamaru. Huru-Huru pun mengeluarkan teknik terkuatnya, menciptakan badai salju besar. Yoh tidak mundur, melainkan malah menerjang maju. Asakura Ryo menembus badai salju besar itu, lalu memberikan satu tebasan kuat ke samping Huru-Huru. Yoh tahu lawannya sudah kehabisan tenaga, makanya sengaja cuma bikin terpental saja. Dan dengan begitu, Asakura Ryo yang menang di Saman Fight pertama. Besoknya rumah Yoh jadi tambah ramai karena semua orang berkumpul merayakan kemenangan tersebut.
termasuk Ryu yang masih bertekad menjadi seorang saman, juga huru-huru yang dikalahkan oleh Hyo kemarin. Bahkan kemudian muncul Pirika, gadis manis berambut biru yang ternyata adik dari huru-huru. Dia menyeret kakaknya pulang untuk berlatih kembali agar tidak kalah di Summon Fight berikutnya.